setelah masuk ke dalam agama Islam, maka dia wajib mendalami makna dari kalimat syahadat itu, mendalaminya. Jadi setelah dia masuk dalam Islam, kewajiban orang mukallaf supaya dia tetap menjaga agama Islam sampai dia meninggal dunia, yaitu apa? Mendalami kalimat syahadat. Yaitu apa? Ai ud'inu biqalbi wa a'tarifu bilisani alla ma'budu bihaqqin illallah. Jadi saya meyakini di hatiku wa'tarifu dan mengucapkan dengan lisanku alla ma'bud, tidak ada yang berhak disembah bihaqqin kelawan hak, ya, tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Ta'ala. Jadi annahu la yastahiqu ahadun. Jadi tidak ada yang berhak satupun yang ayyubada, yang disembah, ayyutadallalu lahu nihayatut tadalluli. Ya, sebagai puncaknya. Jadi tidak ada yang ditunduki, ya, dan puncak penyembahan, ya, tidak ada kecuali Allah, illallah. Jadi alla ma'budu bihaqqin illallah ay annahu la yastahiqu ahadun ayyubada. Jadi Allah Ta'ala, kan gini loh konsepnya. Allah ada sebelum ada makhluk satupun diciptakan. Berarti kan Tuhannya Allah kan? Karena Allah kemudian menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Berarti apa? Satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Itu konsep pertama. Konsep kedua adalah Nabi Adam sampai Nabi Idris, setelah Nabi Idris meninggal, ya, sampai Nabi Idris meninggal, itu semuanya Islam. Ya, Adam, Idris, Nuh. Nah, Nabi Nuh ini baru dia berdakwah untuk kalangan orang kafir. Jadi Nabi Adam sampai umatnya Nabi Idris, setelah Nabi Idris wafat, itu semuanya Islam. Nah, setelah Nabi Idris wafat itu, ada 5 orang ulama, ya, yang faqih, alim, ya, umatnya Nabi Idris, itu meninggal semua. Kemudian datanglah iblis kepada keluarganya, keluarga 5 orang tadi. Untuk apa? Ya, disuruh membuat patung. Nah, ngomongnya iblis pertama kali untuk mengenang. Nah, ngomongnya iblis untuk apa? Untuk mengenang, bukan untuk disembah, karena anaknya masih Islam semua. Apa maksudnya? Karena anaknya masih Islam semua. Lalu setelah anaknya pada meninggal, kan tinggal cucu cicit-cicitnya. Nah, di beberapa generasi kemudian, 2 atau 3 generasi kemudian, berarti sudah cicit-cicitnya itu, datanglah iblis lagi yang menyuruh membuat patung tadi. Berkata kepada cicit-cicitnya itu, nenek moyangmu dulu itu menyembah 5 patung ini, maka sembahlah, kan begitu. Nah, mulai dari situlah mulai muncul kekafiran. Sampai sekian ratus tahun baru muncul Nabi Nuh. Paham maksudnya? Nah, itu mulai ada orang kafir di situ. Nah, setelah masa fatrah pertama itu, kemudian muncul Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini sangat berat sekali. 850 tahun hanya dapat 80 pengikut, kan? Berarti kan luar biasa. 850 tahun hanya dapat 80 pengikut. Dakwahnya itu begitu lama tapi hanya dapatnya sedikit. Ya. 100 tahun satu aja kan itu.
Sehingga apa? Sampai Nabi Nuh berdoa, ya Allah, hempaskanlah semua orang-orang yang tidak beriman. Nah, akhirnya disuruh membuat kapal, kan begitu. Nah, suruh dibikin kapal. Ternyata apa? Umatnya Nabi Nuh itu malah ya ngisingilah, nguyoilah, menghina. Oh, di tengah padang pasir mana ada laut, kan gitu. Nah, sampai terus ada azab kepada mereka, gudiken, yang tidak bisa sembuh kecuali ee-nya mereka semua, ya toh? Nah, begitu. Nah, setelah banjir bandang, nah, semua orang yang beriman kepada Nabi Nuh itu 80 orang tadi dimasukkan ke dalam kapal dan beserta hewan-hewan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itulah mulai kekafirannya di situ mulainya. Nah, jadi setelah Nabi Idris wafat dan umatnya 5 tokoh Islam itu meninggal. Nabi Nuh kok bisa Islam keturunan tetap kan Iya, tetap ada masa fatrah. Namanya masa fatrah itu kan tetap ada orang yang dia itu tidak mau menyembah kepada siapapun. Paham maksudnya? Jadi Nabi Muhammad itu kan mulai dari benihnya Nabi Adam, ya kan? Nah, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu benihnya itu, benih maksudnya benih sel sperma maksudnya, itu kan bersih suci kan. Nah, bersih suci berarti apa? Orang-orang yang membawa benihnya Nabi Muhammad itu ya tidak apa namanya? Tidak berzina, tidak kufur. Paham maksudnya? Ya, paham ya? Nah, gitu. Itu konsepnya begitu. Sehingga apa? Orang-orang kafir itu akhirnya kan banyak menyembah patung, menyembah macam-macam matahari, menyembah ini itu segala macam yang disembah. Nah, di situ muncullah orang yang namanya orang kafir. Orang kafir adalah orang yang keluar dari agama Islam. Nah, itu konsepnya itu yang sejarahnya yang benar seperti itu. Nah, terus kemudian syariatnya adalah syahadat ini. Jadi kalau Nabi Nuh ya berarti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Nah, itu jadi gitu. Ketika Nabi Musa wa anna Musa Rasulullah. Nabi Ibrahim wa anna Ibrahim Rasulullah. Paham ya? Isa Rasulullah. Paham? Jadi itu. Lanjut. Al-Wahidu. Allah